Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Ibu Hajah Debibi Nabilatul Fauziah, LC.MA. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al-Yashifa Maulidah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah untuk memenuhi nilai penugasan ulangan tengah semester pada mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, apa itu ilmu hadis? Secara umum, ilmu hadis adalah al-qawaid al-mu'arrifah bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Siapa sih perawi itu dan apa bedanya dengan marwi? Jadi perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi SAW. Sedangkan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan atau redaksi hadisnya. Selanjutnya ada contoh hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari yang isinya menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengilustrasikan bahwa Al-Bukhari itu mendengar hadis dari gurunya, yaitu Adam. Dan Adam mendengar hadis dari gurunya pula, yaitu Syu'bah. Dan Syu'bah mendengar hadis dari gurunya pula, yaitu Sayyar Abu Hakam. Dan Sayyar Abu Hakam itu mendengar hadis dari gurunya pula, Abu Hazim. Dan Abu Hazim mendengar hadis dari sahabatnya, yaitu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mendengar hadis dari Nabi SAW. Nah, ini disebut juga dengan sanad. Nah, sanad ini akan saling sambung menyambung atau akan saling memberi dan menerima antara perawi dengan perawi yang nantinya akan sampai kepada matan hadis. Terus selanjutnya, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Nah, pada penjelasan tersebut, itu adalah bagian dari matan atau isi hadis. Jadi matan ini berupa perkataan ataupun berita tentang perbuatan Nabi SAW. Jika sanad ataupun matan tidak tercantum pada hadis tersebut, maka itu bukanlah sebuah hadis. Nah, selanjutnya pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis dirayah.
Nah, apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah ialah segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatan dari beliau, baik persetujuan, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Kemudian batasan-batasan periwayatan dari Nabi dan ketelitian segala redaksi dari periwayatan tersebut. Nah, pokok pembahasan hadis riwayah ini yaitu berasal dari diri Nabi sendiri, baik dari sisi perkataan, perbuatan, ataupun penetapan beliau. Kaidahnya atau manfaatnya yaitu bersungguh-sungguh dalam menjaga sunnah nabawiyah, mengetahui menyebarkannya antara umat Islam. Dengan begitu, sunnah nabawiyah akan tetap terjaga. Pengertian hadis diroyah ini ialah hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Hakikat periwayatan yaitu memindahkan berita dan menyadarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Terus yang kedua itu syarat-syarat periwayatan, yaitu metode perawi ketika menerima suatu periwayatan hadis. Dan yang ketiga macam-macam periwayatan, maksudnya apakah sanadnya bersambung atau tidak. Apabila sanadnya bersambung, maka hadisnya disebut dengan sahih, dan apabila sanadnya itu terputus, maka hadisnya disebut dengan dhaif. Nah, yang keempat hukum-hukum periwayatan. Jadi hadis atau periwayatannya diterima atau ditolak. Jadi hadis itu diterima apabila sanadnya bersambung, tidak memiliki cacat dan tidak ada keganjalan. Sebaliknya, apabila ditolak, berarti hadisnya itu memiliki keganjalan. Nah, terus yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, yaitu mencakup sifat dan biografinya. Yang dimaksud sifat itu apakah para perawi baik atau tidak, apakah para perawi itu adil atau tidak, dan yang dimaksud biografi itu siapa orang tuanya, siapakah gurunya, kapan ia lahir, seperti itu. Nah, terus yang keenam, macam-macam periwayatan. Maksudnya itu bentuk pembukuan hadisnya. Terus yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, ini maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Jadi, jika sudah diteliti, maka akan menghasilkan kualitas. Apakah kualitas itu diterima atau ditolak? Objek pembahasan pada hadis diroyah terletak pada penelitian sanad dan matan. Jadi hadis diroyah itu adalah jalan atau metode untuk mengetahui keadaan para perawi, apakah sanad itu bersambung ataukah terputus, dan bagaimana isi matannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.